hati. Maka zikirnya tidak ada suara, tidak ada bunyi, tidak ada huruf, tidak ada lafaz, tidak ada kalimat. Kenapa? Karena hati tidak punya lidah, karena hati tidak punya mulut, hati tidak punya gigi, dia tidak bisa berbunyi dan bersuara. Maka zikirnya Allah, Allah. Maka niat itu dibuat qasdu qalbi, menyengaja di dalam hati. Maka tidak bisa disalahkan siapa yang sholat tidak pakai usolli atau tidak melafazkan usolli, sholatnya tidak sah, tidak bisa disalahkan. Karena rukun sholat pertama itu adalah kajian makrifat, berniat. Ya, niat tidak ada giginya, tidak ada mulutnya, maka dia tidak punya suara, tidak punya huruf. Kan bisa tuh kata PRW, Pak Pondek kok kojo sehari tadi mah siap wirid ke, sama-sama kita dulu minum tetelu jago. Memang buatnya niatnya dalam hati. Kan nggak payah, nggak ada suara, nggak ada huruf. Istana itu ya, jadi payah nggak kata tadi. Jadi itu canda aja. Pesan cepet kali. Lalu untuk jalan di level hakikat, masuk di kajian rasa, maka istananya nyawa. Nyawa adalah nafas. Maka terciptalah zikir empas buatan nafas. Maka apabila benar kita bisa di level nafas, nyawa merasai, terasa oleh kita hirup masuk ke dalam, terasa oleh kita keluar. Ya Pak Haji, kalaulah bisa merasai getaran itu, maka seluruh kehidupan di alam jagat ini dia sama dengan kita, getaran rasa. Rasulullah itu duduk di level itu. Maka begitu Rasulullah lewat pohon terdengar oleh Rasulullah getaran ucap salamnya. Lewat di batu, Rasulullah dengar batu ucap salam. Inilah disebut Rabbil Alamin. Aku tahu yang zahir dan yang batin, meliputi sekalian alam. Jadi kalaulah sampai di level getaran, di level rasa, nyawa, ampas atau nafas itu, maka manusia sampai di level kesadaran mutlak. Dia mengetahui banyak masalah, banyak pikiran, itulah puncak kesadaran. Lepas boleh nampak banyak pikiran, puncak kesadaran. Kurang pikiran, tidak berpikir, lepas kira-kiranya. Jadi yang paham banyak pikiran itulah kesadaran itu. Kenapa pikiran itu kena banyak? Dia punya kotak-kotaknya. Ada kamar benci, ada kamar sayang, ada kamar menangis. Pikirannya, akal itu. Ada kamar pikiran berkelahi, ada pikiran ketawa, ada pikiran berjalan-jalan. Jalan kok. Jadi kalau kita sudah mengerti kotak-kotak pikiran yang banyak itu, ayam terciri di teras rumah itu pikiran marah, letakkan di kamar marah. Orang bertanya pasti netral jawabannya. Tapi kalau tidak mengerti di pikiran yang banyak itu, kesadarannya tidak mutlak. Siapa bertanya kena semprot tuh.
Betul tak? Ayam tercirinya PRT bertanya apa jule gitu. Bayangkan. Nah, kesadaran mutlak itulah disebut tingkatnya sidratul muntaha. Maka Jibril tidak bisa ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sampai di situ aja. Sidratul muntaha ke atas itu mutlak kebenarannya. Nah, itu kan melampaui alam bawah sadar. Itulah alam sadar. Nih ke atas. Di bawah sadar. Makanya musik hidup dia goyang-goyang dia kaki itu. Nyala bawah sadar letak itu. Sampai situ kemarin ya. Nah, itu tidak mengulang ya. Lalu masuk di level jalan ma'rifat. Apa jalan ma'rifat? Istananya meliputi sekalian tubuh. Zikirnya ya. Di level nyawa tadi zikirnya ya Allah, ya munadi, panggilan dekat. Di level tarekat Allah Allah. Di level syariat la ilaha illallah. Sebelum kita lanjut, ada yang ragu rasanya. Kolai terasa tapi payah memulai. Lain kan ditanya payah merangkai. Kena udah masuk di kajian rasa. Maka rasa itu tidak bisa kadang dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Laisu koe tek ke fajiarutunya. Mau segini. Tak basah buin le ke Pak Haji Sukri jadi tanya oleh. Tak ada lagi kalimatnya. Itulah rasa. Tak ada huruf, tak ada suara. Soal supaya lanjut. Dah sampai di syariat, tarekat, kejadian, masuk kejadian juga. Soal syariat itu kejadiannya dari apa? Manuasa. Tarekat itu mana asalnya atau kejadiannya dari mana? Hakikat itu kejadiannya dari apa? Ma'rifat itu kejadiannya dari apa? Dari mana asal syariat itu? Tarekat, hakikat dan ma'rifat. Jawab. Dan adapun kejadian syariat itu dia berasal dari air. Berasal dari air. Dan air itu kejadiannya berasal daripada angin. Makanya Bu, kan ada di rumah kita tuh akuarium. Kan ada Pak Haji? Coba tengok. Kan Ibu isi air di dalam rumah. Coba tengok 10 hari ke depan, pasti berkurang air. Betul? Kenapa berkurang? Karena dia menguap. Maka di situ dibuat tadi kejadiannya syariat itu dari air. Ternyata air kejadiannya berasal dari angin. Menguap itu. Maka angin itu nanti berat lagi, turun hujan lagi, jadi air lagi. Angin. Dan angin itu kejadian dari mana? Angin itu kejadiannya berasal daripada bumi. Jadi kalau tidak ada bumi, angin tidak ada. Cuma bumi yang mana? Angin yang mana? Belum lagi. Nah, ya. Dan ma'rifat itu kejadiannya adalah berasal daripada api. Ibu tahu api? Api tahu? Api pelita beda, api kompor beda, api asmara. Kalau Pak Haji Sukri api asmara penting dia. Badan dia loyo dan seleweng kan indah, gitu.
Itu api Pak, itu api. Sebab kalau loyo selero berarti dicabut oleh Allah iradat, maka kudarat akan hilang. Kalau nafsu dah ada, fisik lemah. Kalau kudarat sudah tidak ada, maka ilmu pun mulai dicabut. Tu mulai lupa ingatan oleh Pak. Maka orang dulu bilang, kalau lay makan masih bertambah, lolok masih bakaruh, alai kan panjang umur. Tapi kalau tidak berselero ni, nak doyan, sate, bawa siaplah copek. Makanya syukuri nikmat. Selagi selera tu ada, makan yang paling enak tu. Jangan takut. Yang tak boleh jangan berlebihan. Selama berlebihan di usia normal pun bermasalah. Kalau tak pernah kita makan yang enak itu, itulah yang jadi sumber penyakit. Akan bermasalah aksesoris sarafnya setiap detik. Bila nak makan, bila dah makan dan sakit kita tu Pak. Makan je lah, asal je banyak. Kau makan lopen dondam, tu iya. Wak sekali-sekali makan sate kobok, sate kambing ni, tapi 2 kilo, tenang. Satu sok jadilah melopen kucinan namanya. Lihat tentu kucinannya PRW. Dia Pak Imam ya. Ya, kucinan ya. Jadi berasal dari api. Persoalan syariat itu tadi berasal daripada air. Kalau begitu air yang mana? Air mana Pak? Ya, apakah air hujan? Air liur? Atau air kencing? Begitu. Air mana? Atau air datu atau? Jadi ya Pak ini kalau tidak berair itu payah tuh. Jadi bayangkan. Manggul PRW masih berair lagi katanya. Tariqah itu berasal dari angin. Angin yang mana? Apakah angin timur, angin laut, angin asmara, atau angin kentut? Angin mana? Kayak gitu. Kalau angin apa? Dan adapun hakikat itu berasal daripada bumi. Bumi yang mana? Apakah bumi Kuansing? Pian tak ada sekolah. Atau bumi Pariaman ya. Pekunggu ya. Dan hakikat itu berasal daripada api. Api yang mana? Ya. Jawab. Adapun air itu bukanlah air yang mana. Bukanlah air di situ, bukan air di sini. Air di situ adalah cahaya Nur Muhammad. Timbul pertanyaan, di mana cahaya Nur Muhammad itu? Muhammad kita dah tahu kemarinnya di kajian Ma'rifat. Siapa tu Muhammad? Di halaman 4, apabila ruh kita dan batang tubuh kita berasal dari Nur Muhammad, maka Muhammadlah nama kita. Nah sekarang cahaya itu, air itu adalah cahaya Nur Muhammad. Mana cahayanya? Nurun ala nur. Itulah alam lahud, nusud, jabarun. Mata hitam, mata agak oranye, putih, sampai di mata kuning. Itulah cahaya Nur Muhammad. Kalau padam cahaya itu Pak, coba nanti ni yang udah pakai kacamata. Siapa yang udah pakai kacamata? Ada yang pakai kacamata. Yang dah. Coba nak saat kita dites, sebelum kacamata itu dipakai, itu pasti diginikan muka kita pada tempat ada yang khusus.
Coba tengok dari depan Pak. Itu ada bintang 7 nih Pak. Kalau padam cahaya Nur Muhammad bintang 7 itu, gelaplah dunia ini. Walaupun mata zahir ini, sabiknya ini terbuka, terbelalak, tapi padam Nurullah itu, Nur Muhammad itu, maka gelap gulitalah dunia ini. Itu dia cahaya. Dan adapun angin itu bukan angin yang mana. Angin itu adalah itulah yang keluar di hidung, masuk, keluar, masuk napas Muhammad. Itulah disebut angin. Jadi kalau begitu berzikir kita setiap detik. Kenapa berzikir? Karena napas keluar itu tadi berzikir, itu kehidupan. Getaran, apa zikirnya? Hu. Setiap kita hirup, itu bacanya Allah. 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 Itulah amalan-amalan praktis, amalan hakikat ke atas. Kalau amalan syariat capek kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kawan diam aja. Lebih banyak daripada yang dihitung. Betul Pak? Kapan dia tidak berzikir? Tidak sadar dia berzikir, saat itulah dia tidak berzikir. Sadar dia saat tarik nafas keluar masuk itu dia berzikir, itulah zikir sesungguhnya. Maka kita dalam kudrat iradat Allah Ta'ala, maka kita pasti mendengarkan suara hati Rabbani itu. Saat kita mencibir kawan dari belakang saja, ngomong langsung, kenapa pula kita berbuat dosa? Apa untuk sadar juga. Tapi kalau tidak paham sampai itu, ya Allah, berlalulah kita. Maka nanti kita mengerti kapan manisnya iman, kapan iman itu tidak ada, kapan bukti amal itu diterima, kapan bukti amal yang kita kerjakan itu tidak bernilai di sisi Allah SWT. Kita ngerti. Dan adapun hakikat itu bumi tadi, adapun bumi sesungguhnya itu adalah batang tubuh Muhammad. Inilah yang bumi. Angin itu adalah tadi napas Muhammad. Bumi itu adalah batang tubuh. Ibu. Makanya kena bumi, ya. Kita ginikan Bu, walaupun siap mandi, itu keluar tanah itu kembali. Betul? Namanya daki. Nah, kini dibuat kue daki. Tentu kali awak makan, ya kan? Boleh unciang di ujung, unciang di kuciri, unciang di kepala. Warna yang berubah, Pak. Makanlah kue daki kau. Tetap ayam, berkilir-kilir. Menggodang, gobong, kan orang itu. Hilang selera makan, Pak. Coba kalau buat tapung hitam ya, itu syukur lah Pak ya. Ini ya daki, kue daki, daki raksasa nama ya. Itu ya. Dan adapun api itu ialah nazirnya Muhammad. Apa nazir Muhammad? Perasaan kita. Itulah api. Jadi yang tanah itu tubuh, yang api itu perasaan Muhammad. Perasaan itulah yang membakar. Perasaan itulah yang bergelora. Kita bayang dulu ayanda, waktu tompok Bogota dalam mudo. Orang yang paling kita sayangi itu la sayyo sakato. Ayanda siapa nama lengkap saya dah? Nama ayanda Azwar Edward. Ngomong dengan kekasihnya, Pia, da eet
cinta denganmu. Nama Nupiok itu Nurbaya ibaratnya Pak. Begitu 3 hari sebelum Lebaran nampak Nurbaya berjalan dengan kuda leman. Ya Allah, kuda leman itu seperti kawan daerah ini terbakar, terbakar, betul tak? Terbakar. Maka saat itu juga di WA lah Siti Nurbaya tadi. Siapa tuh yang inilah abang dah ada terpaksa minta kawan kenyong. Ya Allah, saat juga ketemu membakar nih Pak. Tidak ada yang jauh dibuat. Maka judulnya Berkelana. Berkelana judul kan. Tidak ada gunung yang tidak bisa dilihat, tidak ada laut yang tidak bisa diseberangi. Nurjo dedeyennya katanya terbakar. Itulah api. Nazir Muhammad, perasaan pada kita. Sebelum lanjut, aduh gitu yang ragu. Kalau mulai teraso kan. Lanjut. Iko Rasulullah disampaikan dulu tak? Aduh iya pasal kaji kena diulang ya. Lancar jalan kena dilalui. Soal mana awalnya Muhammad itu dan mana akhirnya Muhammad, mana zahirnya Muhammad dan mana batinnya Muhammad, berilah kami fatwanya. Jadi mulai kajiannya Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Jawab. Adapun awal Muhammad itu ialah nurani. Apa namanya? Nurani. Apa nurani? Nyawa kita. Itulah awal Muhammad. Nurani nyawa kita. Nyawa itu adalah rasa. Adapun akhir Muhammad itu adalah siapa akhir Muhammad? Akhir Muhammad itu adalah rohani. Apa rohani itu? Hati kepada kita. Apa hati? Kehendak. Maka saat roh masuk ke dalam tubuh Adam, merasai sekalian tubuh. Yang merasai ini disebut sebenar-benar diri manusia. Saat dia berkehendak kepada sesuatu roh tadi, maka bernamalah dia hati. Rohani itu adalah hati kepada kita, itulah kehendak. Maka berawal dari Muhammad awal, nyawa nurani, maka lahirlah Muhammad akhir, rohani, nyawa atau hati kepada kita. Maka judul lagunya pandangan pertama awal kita. Begitu terlihat pertama bodotui, pantang. Datang Muhammad akhir kehendak. Siapa nama udah tuh yang ganteng tuh? Edward. Kalau tidak ada nurani, maka tidak ada kehendak rohani. Makanya jodoh itu berawal dari rasa. Kata yang dulu masuk dulu kan? Siapa nama dulu? Zubaidah. Zubaidah. Di mana tinggal di pinggir kampung. Zubaidah. Siapa Zubaidah? Jurusan bencong daerah. Tuhan, nama panjangnya Zubaid.
Kan tidak ada Zubaidah sekolah kan? Jubaidah tidak ada dengan Pak ya. Zubaidah tanya. Zurai ya. Jadi bayangkan Pak Imam tak bayang doa Zurai itu Muhammad akhir rohani, yakni hati kepada kita. Adapun Muhammad Zahir itu adalah insani kepada kita. Apa insani? Itulah batang tubuh kita. Itu namanya insan. Kepala, bahu, perut, kaki. Itu namanya insani. Tubuh. Mim, ha, mim, dal. Insani. Itulah Muhammad Zahir. Tubuh pada kita. Adapun Muhammad batin itu adalah Rabbani. Apa Rabbani? Rahasia kita. Apa arti Rabb? Yang maha menguasai. Yang maha menguasai. Inyo tadi yang menyuruh pakai baju Iko. Inyo tadi yang menyuruh Bu Aja pakai jilbab berbintang-bintang tuh. Oh ya mak dia. Berbintang-bintang jilbab. Inyo yang menyuruh tadi, betul? Pakai mukena hijau dan coklat itu. Ndak Pak RT loh, ndak Pak RW loh. Indak lagi, ndak nomini gitu. Rabbani yang menguasai kita setiap detik. Itulah Rabb. Siapa dia? Rahasia kita. Allah jumpa je rahasia kita. Itu dia Pak. Kalau yang pernah nonton film Kian Santap Prabu Siliwangi, kita bayangkan Pak. Kalau Prabu Siliwangi itu banyak masalah, dibawa di kerapatan tidak juga selesai, pasti dia masuk di kamar khusus, ruangan dibuatnya, duduk dia bersila seperti duduk zikir kita. Islam lurus, keluarlah dari tubuh yang zahir itu dua seperti wajahnya, berdialog, berkomunikasi. Itulah insani dan Rabbani. Itulah yang selalu kita berkomunikasi. Tak pernah 1 jam kita ditinggalkannya. Pulang nanti dari sini, lewat situ ngomong dia, tak apa sih kau. Situlah siko lewat, boli sate dulu, boli itu dulu, jam pulang, tu dia. Wajib kita bertemu dengannya. Selama kita tidak bertemu dengannya, maka kita tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena itu rahasia kita. Bukankah rahasia itu kekuatan? Rahasia itu kekuatan. Dibilang ke PLW, Pak Sukri, transfer duit 10 juta kini penting. Itu apa? Untuk beli salat lawak. Tidak ada PT 10 juta. Ada tengok video malam tu. Transfer beli apa? Bisa serap waktu itu transfer beli apa? Rahasia. Rahasia itu kekuatan. Selama kita tidak bertemu dengan Rabbani kita, maka kita tidak punya kekuatan. Secapek apapun, sepasih apapun berdoa, takkan ketemu. Tidak ketemu Pak. Proposal bajibun letakkan di TU, tidak ketemu je gubernur, takkan sampai loh Pak. Sama, wajib ketemu. Salat nak bertemu dengan Rabbani, haji nak bertemu dengan Rabbani, zakat, kurban, puasa, apapun bentuknya, ingin bertemu dengan Rabbani. Di kajian syariat, fa'lam annahu, kasih aku ilmu, annahu, ingin bertemu denganmu. Siapa? Allah, la ilaha illallah.
Tak ada. Makanya hati-hati. Nanti di halaman 40 ke atas, kenapa manusia kok tak dapat kebahagiaannya? Karena salah dalam cita-cita tujuan hidup. Apa cita-cita hidup? Mencari harta, jauh panggang dari api. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada engkau ciptakan kecuali untuk ibadah. Kalaulah sampai di tujuan ibadah, harta